Hujan gerimis turun sejak sore. Jalanan Jakarta basah, dan udara malam terasa lembab menusuk tulang. Pak Joko, seorang sopir taksi berumur 50-an, masih duduk di balik kemudi mobil tuanya yang catnya mulai pudar. Matanya lelah, tapi pikirannya penuh angka, tagihan listrik, uang sekolah anak, dan cicilan motor istrinya yang belum lunas. Sudah hampir tengah malam, tapi belum satu pun penumpang yang ia dapat malam itu. Biasanya ia pulang pukul 9, tapi belakangan, ekonomi semakin sulit. Harga bensin naik, penumpang sepi, dan setoran tetap harus dibayar penuh ke perusahaan. Ia menatap kaca spion, melihat bayangan dirinya sendiri, wajah kusut, mata merah, dan rambut beruban yang mulai jarang. Dalam hati, ia bergumam, sekali ini aja deh, Jo, cari satu penumpang lagi. Buat beli beras besok pagi. Taksi itu kemudian melaju pelan melewati jalanan yang mulai sepi. Lampu toko-toko sudah padam. Hanya tersisa cahaya oranye dari lampu jalan dan suara rintik hujan di atap mobil. Pak Joko menyalakan radio, tapi hanya terdengar suara statis dan bisikan aneh yang membuatnya buru-buru mematikan. Di tikungan menuju daerah Rawasari, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di pinggir jalan, tanpa payung, mengenakan baju putih yang basah menempel di tubuhnya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Pak Joko menekan rem pelan. Dalam hati, ia senang akhirnya dapat penumpang juga malam itu. Ia tidak tahu bahwa penumpang itu bukan manusia biasa. Perempuan itu duduk di kursi belakang tanpa banyak bicara. Pak Joko mencoba membuka obrolan, sekadar untuk mengusir kantuk. Mau kemana, Mbak? Ke Jalan Melati, ujung. Jawabnya pelan, nyaris berbisik. Suaranya halus, tapi dingin, seperti datang dari balik kabut. Pak Joko melirik lewat kaca spion. Namun wajah perempuan itu samar, tertutup rambut panjang yang basah. Anehnya, kaca jendela di dekatnya berembun tebal, padahal AC tak dinyalakan. Perjalanan terasa panjang dan sepi. Saat sampai di ujung Jalan Melati, perempuan itu berkata pelan, "Di sini saja, Pak." "Terima kasih." Ia menyodorkan uang 5 lembar 100 ribuan yang basah, entah karena hujan atau sesuatu yang lain. Sebelum Pak Joko sempat menghitung, perempuan itu sudah turun dan berjalan menuju gang gelap tanpa menoleh. Pak Joko menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kabut. Ia sempat merasa aneh, tak ada rumah di gang itu, hanya pagar tua dan pohon besar yang menjulang. Tapi ia tidak berpikir panjang. Yang penting malam ini ia bawa uang lebih dari cukup. Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Sarti, terkejut melihat suaminya tersenyum. "Alhamdulillah, Bu, malam ini laku juga. Dapat rezeki lebih," katanya sambil mengeluarkan uang dari saku. Mereka makan nasi sisa dengan bahagia malam itu. Namun, ketika Bu Sarti merapikan uangnya untuk disimpan, ia terdiam. "Pak, ini uangnya kok basah banget." "Ya, iya, tadi hujan," jawab Pak Joko santai. Tapi begitu uang itu dijemur keesokan paginya, warnanya berubah kehitaman seperti terbakar. Dan malamnya, mulai terdengar ketukan di kaca depan rumah, 3 kali. Selalu di jam yang sama, tepat pukul 12. Pak Joko mencoba mengabaikan, tapi setiap kali ia menatap jendela, ia bisa melihat bayangan rambut panjang di luar, berdiri diam, menunggu. Malam berikutnya, suasana rumah terasa aneh. Anak bungsu Pak Joko terus menangis tanpa sebab. Lampu dapur berkedip, dan bau amis memenuhi ruang tamu setiap lewat tengah malam. Pak Joko mencoba tetap tenang. Ia pikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun ketika ia hendak berangkat kerja lagi, ia menemukan lumpur basah dan bekas jejak kaki kecil di depan pintu rumah, padahal hujan tidak turun sejak sore. Di dalam mobil, ia merasakan kursi belakang terasa lembab. Ia menyalakan lampu kecil, dan melihat helaian rambut panjang menempel di jok. "Ah, mungkin sisa penumpang kemarin," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tetap menjalankan taksi malam itu, tapi jalan yang ia lewati terasa lebih gelap dari biasanya. Di tikungan dekat Jalan Melati, tempat ia menurunkan perempuan itu sebelumnya, udara mendadak dingin. Tanpa sadar, radio mobilnya menyala sendiri, memutar suara pelan seperti bisikan.
Antar aku pulang, Pak Joko. Tangannya langsung gemetar. Ia mematikan radio. Tapi suara itu masih terdengar dari kaca spion. Dan di pantulan spion itu, terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk lagi di kursi belakang. Basah, pucat, dengan senyum lebar penuh darah. Mbak mau kemana? Ke tempat yang sama, jawabnya dengan nada datar. Tapi kali ini, Bapak ikut turun. Lampu dalam mobil padam. Suara klakson panjang menggema di malam yang sunyi. Keesokan harinya, warga menemukan taksi kuning tua itu terparkir di ujung jalan Melati. Mesinnya masih menyala, tapi tak ada siapapun di dalam. Di jok belakang, hanya ada uang 100 ribuan berwarna hitam, basah oleh air hujan dan bercampur tanah kuburan. Hujan deras turun lagi malam itu, sama seperti malam ketika Pak Joko terakhir berangkat kerja. Bu Sarti duduk di ruang tamu sambil memeluk anak bungsunya yang ketakutan. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:15, dan suara ketukan di kaca jendela kembali terdengar, 3 kali, perlahan tapi jelas. Tok, tok, tok. Kali ini, Bu Sarti memberanikan diri mengintip lewat celah tirai. Ia tertegun, di depan rumah. Di bawah guyuran hujan, taksi kuning tua milik suaminya terparkir. Lampunya menyala redup. Dan di balik kaca depan terlihat sosok Pak Joko duduk di kursi pengemudi. Bu Sarti berlari keluar, menembus hujan. Pak Joko, astaga, kemana aja? Pak, saya kira Bapak. Tapi saat ia mendekat, bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Wajah Pak Joko terlihat sangat pucat. Matanya kosong menatap lurus ke depan. Pakaian yang ia kenakan masih sama seperti malam terakhir ia pergi. Namun seluruh tubuhnya basah dan kotor seperti baru keluar dari lumpur. Pak, ini saya. Sarti, ucapnya gemetar. Perlahan, kepala Pak Joko menoleh. Gerakannya kaku, seolah tulangnya kering dan kaku. Ia tersenyum kecil, bibirnya membiru. Bu, saya udah pulang. Bu Sarti menangis, memegang tangannya, tapi dingin seperti es. Tiba-tiba lampu taksi berkedip cepat. Suara mesin meraung sendiri. Pak Joko memegang setir, menatap istrinya dengan mata kosong. Sekarang, giliran kamu. Ikut nganter. Ya, Bu. Suara klakson terdengar panjang, dan angin dingin menerpa keras. Saat warga keluar karena mendengar teriakan, tak ada siapapun di depan rumah itu. Yang tersisa hanya bekas ban basah, bau bensin, dan selembar uang 100 ribuan yang hangus di ujung halaman. Setelah kejadian malam itu, Bu Sarti gemetar semalaman. Ia masih ingat jelas wajah pucat Pak Joko di balik kaca mobil. Dingin, tanpa nyawa, namun berbicara seperti manusia. Pagi harinya, ia memberanikan diri menghubungi teman lama suaminya, Pak Hadi, yang dikenal sering membantu orang kesurupan di kampung dulu. Pak Hadi, tolong saya. Joko balik semalam, tapi bukan seperti Joko yang saya kenal. Tenang, Bu. Saya ke sana sekarang. Jangan ganggu mobilnya dulu. Tak lama kemudian, Pak Hadi datang membawa tas kecil berisi minyak wangi, garam, dan beberapa daun kering. Begitu mereka keluar rumah, taksi kuning itu masih terparkir di depan. Mesinnya mati, tapi lampu kecil di dalamnya menyala sendiri. Pak Hadi mendekat perlahan, membaca doa di bawah napasnya. Bu, Bapak Joko masih di dalam sana. Ketika pintu taksi dibuka, Pak Joko duduk diam dengan kepala menunduk. Matanya merah, napasnya berat, dan dari mulutnya keluar suara parau. Dia belum mau pergi. Pak Hadi mulai membaca ayat-ayat pelan, menaburkan garam di sekitar mobil. Suara angin mendadak kencang, dan dari kursi belakang muncul bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah hancur separuh. Ia menatap tajam, matanya kosong. Suaranya seperti bisikan dari dasar tanah. Dia yang janji, antar aku pulang, tapi dia kabur sebelum waktunya. Pak Hadi menggenggam tasbih erat-erat dan berteriak lantang membaca doa pengusir makhluk halus. Bayangan itu menjerit, suara melengking menusuk telinga, sebelum akhirnya lenyap menjadi kabut tipis yang terbawa angin. Pak Joko tiba-tiba terjatuh keluar mobil, tubuhnya menggigil hebat, matanya kembali normal. Tapi wajahnya penuh kebingungan. Bu, saya di mana? Saya cuma ingat ngantar penumpang. Terus gelap. Bu Sarti memeluk suaminya erat, menangis sejadi-jadinya.
Pak Hadi menatap mereka dengan tatapan serius. Jangan lagi narik malam, Jo. Jalan yang kamu lewati bukan cuma buat orang hidup. Beberapa hari setelah kejadian di depan rumah, kondisi Pak Joko belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya lemas, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama Mbak Melati, nama yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. Bu Sarti akhirnya meminta bantuan ustaz dari kampung, yang dikenal sering meruqyah orang-orang yang diganggu makhluk halus. Sore itu, rumah mereka diselimuti aroma minyak kayu putih dan asap dupa. Ustaz mulai membaca ayat-ayat ruqyah di dekat kepala Pak Joko. Awalnya suasana tenang, tapi tak lama kemudian tubuh Pak Joko mulai bergetar keras. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara perempuan, lirih tapi menakutkan. Dia janji, antar aku pulang, tapi dia tinggalkan aku di jalan. Ustaz terus membaca. Suaranya semakin lantang, menekan jeritan itu. Udara di ruangan menjadi dingin. Jendela bergetar, dan tiba-tiba bau tanah basah menyebar dari arah pintu. Pak Joko menjerit keras, lalu terdiam. Beberapa detik kemudian, suara perempuan itu lenyap. Pak Joko terkulai. Napasnya berat tapi kembali normal. Ustaz mengusap keringat di dahinya, menatap Bu Sarti dengan wajah serius. Dia tidak sengaja menjemput arwah. Perempuan itu mati tertabrak taksi di jalan yang sama beberapa tahun lalu. Arwahnya tersesat, dan menumpang lewat mobil yang sama malam itu. Bu Sarti menunduk, menahan tangis. Pak Joko kini sadar penuh, matanya berkaca-kaca. Saya cuma mau cari uang buat anak. Ustaz, saya nggak tahu kalau penumpang saya bukan manusia. Ustaz menepuk bahunya pelan. Rezeki bisa dicari di mana saja, Jo. Tapi jangan lagi lewat jalan yang meminjam dari dunia lain. Sejak hari itu, Pak Joko tak pernah lagi narik malam. Taksinya dijual, dan uangnya digunakan untuk buka warung kecil di depan rumah. Namun setiap kali hujan turun deras dan suara klakson terdengar samar di kejauhan, Pak Joko selalu menutup pintu lebih awal, sambil menatap ke jalan, takut kalau penumpang itu kembali menunggu tumpangan.